Oke, nah jadi apa nih yang pengen kamu diskusikan hari ini? Soal Pertama, CV boleh? ya, tapi pertama aku mau nanya tentang ini Pak, interview. Interview ya, kenapa tuh? Ya, waktu kemarin kan aku daftar magang itu stop di interviewnya. Oh, stop di interviewnya. Heeh. Oke. Apa Nah, pertanyaan-pertanyaan interview yang muncul? Atau gini aja deh, yang menurutmu kayak aku jawabnya tuh ngaco nggak ya? Aku bener nggak ya gitu? nah, itu pertanyaannya sebenarnya sih tentang kerjaan juga, Hmm. tapi masih bingung jawabnya. Aku jawab tapi kayaknya ngaco nggak ya? Ntar aku lupa Gini-gini, lagi di breakdown aja ya yang kau maksud ya gitu. Kamu pertanyaannya. statusnya sekarang udah bekerja belum? Belum, Belum, masih mahasiswi. masih sih. Tingkat berapa? Satu, 2, 3, 4, 5. Tingkat akhir. Nah, ya, terakhir. Oh, ya udah. Nah, terus habis itu kamu di interview dan itu Ya, pada saat interview ditanya terkait dengan pekerjaan. Maksudnya pekerjaan itu adalah pekerjaan di perusahaan ini atau pengalaman ya, magangmu sebelumnya. di perusahaan itu. Oke, ada magang dong di sana gitu kan. Ah, Buka magang misalnya magang engineering, magang admin, magang apa gitu ya. Dan kamu ah, ditanya terkait job desk-nya itu. ya, Iya, ya, oke. terkait finance. Finance gitu ya. Ya, Nah, kamu di sana ditanya saja atau ada pertanyaan yang harus kamu jawab dengan praktek juga? pertanyaan yang harus dijawab dengan praktek. Oke. Dan Ya, apakah itu yang bikin kamu ngerasa kayak bener nggak ya ini caranya gitu-gitu? ya, itu. Kenapa kok kamu ngerasa bagian itu yang kamu nggak yakin? Yakin karena aku sebelumnya kan belum pernah pengalaman juga di situ. Jadi aku masih apa ya? Istilahnya kayak ngawang-ngawang gitu Nah, jawabannya. gini, orang yang belum pernah kerja ya wajar belum tahu hal itu. Cuman yang jadi pertanyaanku adalah yang diminta dipraktekin itu ya, kendala kamu tuh di mananya? Di softwarenya apa di alurnya? Ibaratnya gini, Kak, itu sebenarnya aku paham, ada mata kuliahnya. Itu. Cuman aku harus mempraktekkan di software itu, makanya aku jadi bingung, jadi lama. Coba kalau itu disuruh tulis tangan, aku tahu Kak, aku dapat ini. Atau kamu udah pernah belajar itu, tapi lupa gitu. Yang mana? Nah, itu Atau lupa malah belum juga. pernah. Jadi di kuliah kamu tuh kita nggak diajarin itu Pak, kita nggak tahu, nggak ada mata kuliah itu. Atau ada sih, tapi itu mata kuliah pilihan gitu-gitu. Mana? Jadi kan itu kan interviewnya online ya Pak ya. Hmm. Lewat ini doang namanya Google Form. Ya terus ditanyain di situ misalnya ada tes Google ini Meet sekali. apa? Google Meet kan? Oh, bukan Google Form. Oh, ngisi Google Form Ya, maksudmu? ya itu. Interview itu artinya ngisi Google Form. Ya itu bilangnya di interview Oh, ya di udah terus terus Alfamart. oh, terus habis itu Terus ada di situ soalnya tuh ada tes ini terus gimana cara kamu menghadapinya dan aku ngerasa jawaban aku bener tapi kenapa aku nggak dipanggil lagi gitu. oh, ya isi. Oke. Dari tadi tuh aku mikirnya tuh interview tuh yang tatap muka ya gitu. Ya, ya, Belum ya, Pak. ya. Ya, itu lebih ya itu interview juga sih tapi lebih kayak ke screening dulu sih itu sih gitu ya. Gitu. Jadi apa namanya? Ngisi form itu ya yang kamu nggak yakin. Ada nggak bagian lain yang kamu merasa sama gitu? Sama Kamu ngerasa ya, nggak yakin juga selain bagian mungkin tuh kayak studi kasus gitu ya. Ini ada kayak gini nih, kayak gini, kamu disuruh bikin gini. Coba jelaskan gimana kamu ngerjainnya gitu kan. Yang tadi kayak gitu kalau kan. tentang kalau tentang materi finance-nya aku yakin tapi yang kasusnya itu Nah, kasusnya ini apa yang terjadi? Kamu nggak paham dari ceritanya atau belum pernah nemuin kasus itu di kuliah tuh nggak ada tuh gitu ya atau gimana? aku belum pernah.
Belum pernah. Iya. Belum pernah nemuin kasus itu. Belum pernah ngalamin. Belum pernah ngalamin. Oke. Aku nggak minta kamu yang ngalamin ya. Maksudku gini, pernah nggak kamu baca referensi atau orang bercerita atau dosen ngajarin ada suatu materi terus ada kasus kayak gini nih penanganannya gini gitu. Kamu pernah baca kayak gitu nggak? Waktu pas tes itu aku lupa Pak. Pokoknya semuanya ngeblank gitu. Kenapa nggak blank? Apa yang bikin kamu blank? Kan Tahu sih mungkin karena posisinya posisi yang sesuai jurusan kamu. Ya. Kuliahnya sesuai kuliah kamu. Apa yang bikin blank? Nah itu Apa? aku bingung. Ya nggak tahu dong. Ya kita salah-salahan dulu. Yuk kita salah-salahan dulu. Apa yang bikin kamu blank? Toh juga nggak ketemu orangnya langsung. Ya, mungkin karena waktunya juga atau terus. Kenapa? Apa yang terjadi? Bagaimana kamu memandang waktu? Terlalu singkatkah? Buru-buru kah? Ya, jadi buru-buru. Terus itu dadakan. Jadi di email saat itu juga dan harus diselesaikan berapa jam gitu. Sedangkan aku belum ada persiapan. Gitu. Oke, udah mulai kegambar ya ini ya. Oke, terus habis itu? Sekarang gini, aku kasih pertanyaan. Kalau aku kasih kesempatan kamu ngerjain sekarang, udah dapat jawaban yang bener belum? Yang menurut kamu lebih bener daripada yang kemarin. Jadi setelah tes itu kamu cari tahu nggak? Cari tahu. Udah tahu belum yang bener gimana? Ini udah tahu Pak. Berbeda jauh nggak sama yang kemarin kamu isi? Ya sedikit berbeda. Sedikit berbeda? Ya iya sedikit berbeda. Tapi ada samanya juga. Oke. Terus kemarin kan kamu udah ngerjain itu, udah kamu isi sesuai. Maksudnya gini, kemarin kan ada waktu buru-buru itu, ada yang nggak sempat keisi nggak? Semuanya keisi Kak. Semuanya keisi. Ya. Oke, semuanya keisi. Terus habis itu setelah tes itu lewat gitu ya, pasti kan kamu yang nggak tahu kamu kepo dong cari tahu ini gimana cara ngerjainnya gitu kan. Dan kamu udah dapetin jawaban yang benar, gitu? Udah benar ya, gitu? Udah. Nah, setelah kamu menghadapi interview tersebut gitu ya, dapat konfirmasi nggak? Misalkan kayak yang lolos nanti akan diumumkan gitu. Saya belum dapat dan nggak ada. Cuman di kampus Merdekanya itu statusnya tidak lolos. Dari email nggak ada konfirmasi apa-apa dari perusahaannya. Oh, jadi ini magang kampus Merdeka ya? Ya. Terusnya nggak lolos aja? Nggak lolos aja. Kalau kita salah-salahan nih gitu, nggak lolosnya apakah gara-gara satu pertanyaan itu menurutmu? Menurut aku. Kamu udah coba belum pertanyaan-pertanyaan lain yang muncul gitu ya? Kamu cek ulang lagi setelahnya kayak waktu itu aku ngerjain ini udah bener belum ya? Ini udah belum ya gitu. Kan ibaratnya kalau yang ini salah kan salah satu tuh, yang lain harusnya bener semua dong. Kalau 10 salah satu 9 dong. Gimana dengan jawaban kamu yang lain? Kalau menurut aku jawaban aku semuanya itu overall bagus Pak, menurut aku ya. Bagus, dan aku kan setelah tes itu aku cek juga tuh di internet. Jadi jawaban aku make sense kok gitu. Tapi kenapa aku nggak lolos, aku nggak tahu. Jawaban kamu itu angka-angka atau gimana? Maksudnya kayak angka disuruh ngitung atau ada narasi juga gitu? Ya, ada narasi gitu. Kayak gimana sih tipe soalnya? Tipe soalnya gimana sih? Isiannya gimana sih secara general aja? Apa juga Pak? Jadi dia multiple choice, dia ngetik atau cuma tik pilih aja? Atau mix? Ngetik, jadi banyak studi kasusnya di situ. Dan yang aku nggak paham itu yang satu doang. Satu, tapi yang lainnya jawaban aku menurut aku bagus. Oke. Udah bener ya yang lain ya? Ya. Oke. Kira-kira ada faktor lain nggak selain satu pertanyaan ini? Kalau dari yang itu, kalau yang dari interview, menurut aku sih gimana ya? Jadi kayak ya bagus, interview aku bagus, tapi saya yakin.
Oke, kamu udah coba browsing juga nggak terkait dengan, kan banyak tuh ya orang yang di sosmed, oh bukan sosmed sih, platform-platform tertentu yang dia sharing terkait dengan kisah sukses dia lolos dalam tahapan ini, khususnya lolos di suatu magang kampus Merdeka gitu. Ya, udah Pak. Ada nggak jawaban yang bisa kamu peroleh dari sana? Oh iya, kemarin aku nggak lolos ya karena begini gitu. Ada nggak jawaban yang kamu peroleh? Apa yang kamu peroleh? Oh, jadi aku kan sering lihat-lihat gitu tips-tips interview kayak gitu-gitu. Nah, pas interview itu aku coba buat masukin yang sedikit-sedikit gitu yang dari situ. Masukin. Nah, pas itu yang di studi kasus kan nggak ada tuh Pak, nggak ada. Maksudnya aku mikir sendiri gimana-gimananya. Itu yang satu soal itu yang aku nggak yakin. Maksudnya masukin sedikit-sedikit gimana sih? Maksudnya kan biasanya ada apa sih tujuan kamu masuk perusahaan ini gitu kan. Nah, terus nanti kalau dari video-video tips-tips interview itu kan aku masukin juga tuh kayak gini harusnya kayak gini gitu. Terus apa kekurangan kamu, kelebihan kamu kayak gini. Masukin juga. Oke, kita bikin simulasi ya buat kasih gambaran aku habis ini. Kalau aku tanya sama kamu, apa motivasi kamu masuk ke perusahaan kopi ini gitu? Ya, aku asal aja. Coba jawab. Kamu jawab pakai kata-kata kira-kira bakal nulis gimana? Apa motivasi kamu daftar jadi staff finance di perusahaan ini? Kamu daftar apa? Jawabnya bakal gimana? Motivasi saya untuk daftar di finance staff di perusahaan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana menyusun kata-katanya. Apakah pada saat kamu mengetik kamu juga bingung menyusun katanya? Kalau mengetik ada jeda waktu untuk menyusun kata-katanya gitu. Bukankah tadi kamu bilang waktunya terbatas? Iya, maksudnya kan ada pertanyaan-pertanyaan yang emang udah disiapin jawabannya kayak kelebihan kekurangan. Oke, kita pakai yang kamu udah punya persiapan deh. Apa kelebihan kamu? Kan simulasi, nggak ada benar salah ya. Apa kelebihan kamu? Kelebihan saya yaitu manajemen waktu, terus Grogi. Loh ini nggak ada bener salah loh. Santai aja. Iya. Apa kelebihan kamu? Grogi banget enggak, Pak. Kau biasanya gimana? Apakah kamu tipe menghafal jawaban? Kalau aku nyiapin dulu nih, jadi harus nyiapin dulu sebelum interview. Aku nyiapin apa yang kiranya ditanyain, terus aku nyusun dulu kata-katanya, disusun habis itu baru deh aku hafalin gitu. Ya, oke, udah mulai kelihatan lagi ya gitu. Terus yang ini aja deh, yang kamu isi kemarin aja deh daripada susah. Kamu kemarin waktu ditanya apa kelebihan kamu ngomongnya gimana? Kelebihan aku bisa bernegosiasi, terus aku bisa bekerja sama dengan tim dengan baik, sama udah. Itu yang kamu tulis? Ya, tapi aku olah lagi kata-katanya itu. Kayak gitu. Saya adalah, saya mampu gini, udah gitu aja. Pendek gitu. Ada lagi Pak penjabarannya, cuman aku lupa. Kenapa bisa lupa? Iseng aja, coba aja ngomong. Aku tungguin. Bateraiku masih banyak. Aku pengen tahu satu aja gitu, kalau atau terserah mau kelebihan atau kekurangan. Kelebihan atau kekurangan boleh. Yang apa? Yang kamu masih ingat, yang kamu sekarang bisa jabarin. Kalau aku tanya apa kelebihan kamu, apa kekurangan kamu gitu, kamu bakal jawab gimana? Kelebihan aku itu bisa ya tadi aku bisa anggap aja kita lagi interview formal, jadi gunakan bahasa baku gitu. Dan bercerita aja.
Apa gimana? Misalkan gimana? Laptop dulu, Pak. Oh, oke. Boleh. Start lagi ya. Gimana? Kamu kalau aku tanya kayak tadi gimana? Untuk kelebihan saya bisa menyesuaikan diri atau bisa dengan lingkungan baru, menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Terus saya bisa bekerja sama dalam tim, sama kemampuan saya juga bisa bernegosiasi dengan baik. Kurang lebih begitu ya yang kamu tulis ya? Iya, Pak. Oke. Nah, pertanyaan terakhirku sebelum aku jelasin secara komplit ya gitu. Secara kesimpulan, kelemahan kamu di mana yang harus ditingkatkan? Public speaking. Public speaking. Iya. Kenapa sama public speaking kamu? Karena dulu public speaking aku bagus waktu SMA. Tapi pas kuliah aku kan jarang ikut kegiatan, aku cuma ikut kegiatan selama berapa bulan doang, habis itu udah kan. Nah setelah itu nggak ketemu sama orang baru, nggak ngobrol, pokoknya nggak dilatih lagi, jadinya susah lagi, Pak. Ya, oke, kesimpulan kita tidak terlalu beda jauh ya. Aku jelaskan ya, Nat ya, gitu. Kekurangan kamu cuma satu, kurang persiapan. Persiapan kamu jangkanya pendek banget. Yang namanya interview atau tahapan tes kerja itu satu set tes gitu ya, gitu. Tes itu terserah yang rekrut. Mau sekarang di info, sekarang di interview, mau sekarang di info interviewnya 3 hari lagi, seminggu lagi, sebulan lagi, terserah perusahaannya ya. Kamu hanya perlu menyiapkan apa yang bisa kamu siapkan ya. Tidak perlu menyiapkan apa yang tidak bisa kamu handle. Namanya rekrutmen itu mau magang atau kerja itu ada prosedurnya, ada filteringnya, kita lihat gitu. Untuk anak yang belum memiliki pengalaman bekerja atau fresh graduate itu, yang akan dilihat adalah terkait dengan kemampuan akademis dan non-akademisnya, beserta prestasi-prestasinya tentunya gitu. Ibaratnya sampai titik ini tuh pengetahuan bidang kamu soal finance tuh sampai sejauh mana, pemahaman kamu tuh sejauh mana gitu. Di luar kuliah kamu tuh kegiatannya ngapain aja gitu, itu bisa kedetek. Jadi keseimbangan antara potensi akademis dan non akademis ini yang akan dinilai. Nah, persiapan kamu kurang karena persiapan kamu tuh pendek-pendek. Namanya kamu ngelamar ya, ngelamar magang, ngelamar kerja, persiapan kamu tuh sampai ujung. Sampai ujung tuh apa? Kemungkinan kalau nanti ya lolos screening administrasi, habis itu interview HR user atau interview yang ditulis kayak gitu. Nanti ada interview yang lain-lain, mungkin ada direktur, nanti ada cek kesehatan, itu terus gitu. Itu kamu menyiapkan sampai sana gitu. Sehingga begitu ada waktu gitu ya, kamu belajar hal-hal yang terkait dengan mata kuliah kamu gitu ya, jurusan kamu gitu ya. Ya kamu juga belajar juga terkait public speaking tadi mungkin yang kamu bilang. Kamu belajar juga terkait dengan apa? Ya kamu ada waktu kosong olahraga, itu kamu nyiapin kalau ada tes kesehatan gitu-gitu. Jadi semua itu satu kesatuan. Jangan berharap namanya rekrutmen itu udahlah yang penting ada CV kirim dulu gitu. Terus habis itu ada panggilan, udah ada ini gitu. Apalagi tadi kamu bilang bahwa gitu ya, saya biasanya menyiapkan dulu, apapun saya siapkan dulu gitu ya. Itu nggak bisa kayak gitu. Orang itu mau menulis atau mau tatap muka langsung ngomong secara lisan ya, menyampaikan apa yang dia tahu ya, yang difahami sama yang dihafal itu kelihatan untuk mata-mata HR yang sudah profesional gitu ya. Tulisan pemahaman orang sama tulisan hafalan itu bisa dibedakan. Apalagi tatap muka langsung, gampang banget bagi teman-teman HR. Aku bukan HR, aku user gitu ya. Gitu. Jadi aku ngelihat juga gampang gitu. Jadi semacam itu, sehingga segala sesuatu itu butuh dipahami gitu. Ada hal yang bisa kamu upayakan, kan kamu ada kuliah tuh.
Ya sudah, kalau kamu memang memahami mata kuliahmu sampai ke semester sekian, aku yakin kamu namanya paham kok. Orang paham itu mau diputer-puter ya. Aku paham ini handphone. Mau aku lihatnya dari sisi sini, dari sisi sini, dari sisi sini, balik gini. Aku tahu kalau ini handphone, ya kan? Ini. Tahu ini jam. Mau kamu ngelihatnya dari depan, dari samping, dari ini, atau aku cuma liatin dikit, kira-kira ini barang apa? Pasti kamu tahu kalau ini jam kan, gitu. Karena kamu paham namanya jam tuh kayak gimana. Jadi mau kelihatan clue-nya, kelihatan gamblang, kelihatan jelas, atau kelihatan cuma dikit-dikit, namanya orang paham pasti tahu. Nggak mungkin salah nebak, gitu. Nah itu namanya orang paham. Beda sama orang yang menghafal. Menghafal stres kamu, gitu. Handphone, apa namanya, jam itu ada jarumnya. Nah, nanti kalau nggak ada jarumnya gimana, ayo? Digital, ya kan? Gitu. Bingung kamu karena menghafal. Jam itu harus ada angka 1 sampai 12. Lah kalau nanti ininya bukan angka, ini strip-strip doang. Kan ada tuh jam cuma strip-strip doang. Gimana coba? Karena kamu menghafal. Gitu. Jam itu harus ada rantainya. Lah kalau ternyata ini jam alarm, jam dinding gitu. Karena kamu menghafal, paham nggak? Menghafal tuh nanti ingatan kamu pendek-pendek, modifikasi berubah dikit, bingung kamu. Gitu. Ya, kamu harus ada persiapan ke arah sana gitu. Nah, pada saat kamu gini, orang itu kalau kelihatan dari sisi persiapan, dia tuh nanti akan beda cara ngejawabnya gitu. Secara penilaianku pribadi mungkin saja salah gitu ya. Dari caraku spontan aja nanya, ingat ya. Sekarang kan aku nanya nih. Aku nanya kan artinya kamu sudah melewati momen tes itu, ya nggak? Kamu sudah melewati momen tadi yang kamu bilang bahwa setelah tes aku cari tahu lagi kok jawabanku benar gitu kan. Gitu. Tapi kan beberapa waktu yang lalu aku minta kamu ngulangin. Dan kamu jawabannya nggak lancar kan? Gitu. Yeah. Artinya kamu nggak memahami. Kamu menghafal itu. Atau mungkin malah bukan cuma menghafal terus dilupakan aja gitu. Ingat ya, rekrutmen itu ya, kalau kamu daftar bagian finance mau kerja atau apa gitu. Posisi sama, rekrutmen tuh gitu-gitu aja. Serius. Gitu. Di kuliah, anak kampus A sampai Z gitu ya, kampus bagus sampai kampus yang kita nggak tahu namanya apa, itu mereka tuh nggak belajar. Aku pun juga nggak diajarin gitu loh. Cara bikin CV, cara interview di kampus nggak ada gitu. Ya itu tergantung kemauan kamunya. Lah kalau kamunya tuh belajar, nunggu dulu kalau ada panggilan, kalau nggak belajar gitu. Ya kan? Ya ini lucu, ini cara pendidikan anak ya SMA ke bawah gitu. Nunggu ada sesuatu baru kita feedback. Lah kamu proaktifnya itu loh. Gitu, cari tahu dulu gitu. Ya. Gitu. Jadi kamu pelajari dulu. Jadi akhirnya nggak ngehafal, paham. Paham itu mau kayak mohon maaf Ibu, boleh minta waktunya 5 sampai 10 menit ke depan saya akan melakukan interview. Oh ya udah, berani karena kamu udah paham. Gitu. Orang paham, pede. Pada saat pede itu bisa muncul lewat cara kamu berkomunikasi. Entah komunikasi secara verbal, entah ekspresimu ini secara visual yang kamu lihat, atau secara ya literal yang secara tertulis gitu. Entah kenapa gitu ya. Kalau respon kamu kayak yang barusan, menurutku jawaban kamu ya yang kamu tulis mungkin ya cuma dasar-dasar aja gitu. Karena namanya dadakan, kamu nggak ada waktu untuk ya. Tadi kau bilang, wah saya gak ada persiapan gitu. Jadi buat aku mungkin ya, ini dugaan kan salah-salahan kita nggak ada yang tahu ya. Aku cuma berusaha menduga berdasarkan apa yang aku lihat dari simulasi sekilas ini. Bahwa kamu masih kurang persiapan karena kamu menghafal. Ingat ya, menghafal tuh stres. Kalau paham ya udah gitu. Kalau kamu paham handphone, mau handphone kayak begini yang bisa dilipat, yang bisa digimana-gimana, kan kamu paham ini handphone kan gitu. Ya nggak? Gitu. Mau jam bentuknya gelang, mau yang kecil, mau yang di dinding, mau yang gede, tank gitu. Kamu tahu itu kan jam, ya nggak sih? Karena kamu paham kan? Iya, itu. Kamu harus ada persiapan itu, dan kamu persiapannya buat aku masih kurang. Gitu. Masih kurang. Gitu. Tanpa mengurangi ya usaha kamu ya yang udah kamu lakukan. Coba belajar kamu dirubah. Sesibuk apa sih kuliah kamu sekarang? Coba cek waktumu 24 jam. Barangkali banyak waktu kosong yang kamu nggak gunain secara maksimal. Nggak ada yang salah dengan tidur. Tapi barangkali namanya kuliah kamu bisa ngurangin waktu tidurmu untuk belajar. Nggak ada yang salah namanya bantu-bantu orang tua.
Tapi barangkali ada hal yang bisa kamu lakukan secara lebih efektif. Orang ngantuk itu tidur, orang lapar itu makan, orang haus itu minum. Kamu job seeker, kegiatan kamu tuh harus mengarah ke mencari kerja. Kamu pelajar, kegiatanmu harus lebih ke arah belajar gitu. Kalau kamu sebagai pelajar kesibukan kamu organisasi, ya bener, tapi kalau itu menyita waktumu banget salah. Oke, paham ya gitu. Kamu sebagai pelajar beres-beres rumah, ngurus ponakan mungkin gitu kan, boleh bener. Tapi kalau itu ngabisin waktu kamu, salah gitu. Kamu job seeker, calon job seeker, kamu pelajar gitu. Kalau waktu tidur boleh nggak? Boleh. Tapi santai-santai kamu ya, tidur kamu kelamaan dibandingkan waktumu untuk mengembangkan diri, jadi salah. Paham ya maksudnya ya? Gitu. Iya, Pak. Jadi perbaiki lagi dari sisi sana. Dan karena nanti yakin kalau kamu udah coba memahami kata-kata yang kamu tulis itu pasti akan tertata. Oke? Ngomong itu lebih gampang sebenarnya. Kan aku tadi bilang, omongin aja yang kemarin kamu tulis. Kalau kamu paham pasti kamu bisa ngulang kok. Masa Zoom sama aku tegang? Biasa aja. Nah sekarang coba aku sekarang bisa ngebayangin gimana caranya kalau kamu udah nggak menguasai materinya, dadakan ada tekanan dari waktu pengerjaan. Wah, pasti bahasa kamu belepotan. Aku tanpa ini ya, aku tebak-tebakan salah-salahan aja ya. Yakin aku pasti belepotan. Apa kayak tadi misalkan, apa kelebihan dan kekurangan kamu atau apa kelebihan kamu? Saya gini, saya ini dan ini. Udah, ya salah dong, kan dijabarin gitu. Saya adalah orang yang mampu berkomunikasi atau saya memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Jabarkan. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa organisasi yang saya ikuti selama saya SMP sampai sekarang saya kuliah. Saya sering ditunjuk menjadi ketua panitia atau ketua himpunan misalkan gitu. Ada contohnya gitu. Gitu. Apa kelebihan kamu lagi gitu? Saya adalah orang yang apa kamu sebutkan bagus atau dalam analisis data. Saya terbiasa untuk mengolah data ini. Saya belajar dari sini. Ngomongnya bisa tertata ke arah sana. Bukan sekedar apa kelebihan kamu ini. Kecuali memang ya diminta cuma sebutkan. Ya, kalau sebutkan kelebihan kamu gitu. Ya udah mention aja ini. Tapi kalau di situ memang ada penjabaran, maka tadi aku nanya gitu ya. Semacam tadi, itu bukan dijabarkan itu, cuma mention aja gitu. Kamu ngeklaim bahwa saya itu bagus di sini loh gitu. Nah, apalagi kelebihan yang kamu sebut tidak ada hubungannya dengan posisi finance. Pada saat aku kalau ditanya apa kelebihan kamu ngomongin finance, ya kamu harus bilang bahwa saya memiliki kemampuan matematika yang baik, saya memiliki kemampuan analisis yang baik gitu. Saya mampu membuat laporan keuangan ini. Apa kelebihan kamu? Saya memiliki pengetahuan yang berhubungan dengan bidang finance yang baik. Saya memahami, kamu turunin tuh dari account payable, account receivable, tax, reconciliation, auditing, turunin dari sana gitu. Jadi akhirnya ngomongnya lebih tertata. Nah, ngomong itu nggak harus pakai mulut, pakai tangan kan juga ngomong gitu. Nah, kamu bisa lancar semacam itu hanya butuh latihan. Gitu. Aku orang jurusan fisika loh. Aku bukan orang komunikasi. Aku juga bukan orang finance juga gitu. Tapi aku tahu mungkin finance tuh bisa diturunkan dari 5 hal tadi. Gitu. Kamu kuat di mana gitu, APAR dan lain-lain, atau kamu sebutkan gitu, saya memiliki kemampuan analisis yang baik, analisis angka yang baik, saya dapat melakukan analisis itu menggunakan Excel ya kan, atau apa lewat Zahir, kalau biasanya finance kan lewat situ, terus apa kayak SAP dan lain-lain gitu. Itu akhirnya lebih tertata gitu, dan ini diaplikasikan ke pertanyaan-pertanyaan yang lain gitu. Ingat, kamu bukan kandidat tunggal magang gitu, ada kompetitor ya kan gitu. Nah, maksudku adalah pada saat kamu sadar bahwa kemarin performku ada yang kurang gitu ya, nah itu kamu perbaiki aja gitu dengan cara memahami pertanyaan-pertanyaan yang sama yang mungkin muncul apabila kamu mendaftar lagi di magang Merdeka yang lain, di perusahaan yang lain atau perusahaan yang sama, terserah gitu. Karena akan itu aja sih, apalagi magang Merdeka kan stepnya ya begitu-begitu kan gitu. Jadi itu yang harus kamu lakukan. Selama kamu masih belum bisa lepas dari menghafal, susah nanti, serius. Karena kombinasi ada banyak, beda kepala kan beda ide ya. Kamu nggak bisa nebak loh apa yang aku tanyain sama si B, si C, si D gitu. Mungkin kita menanyakan hal yang sama, tapi
bahasanya bisa beda. Orang yang menghafal diubah dikit aja bingung. Ini maksudnya gimana sih gitu. Ya. Dan itu semua hanya bisa dilakukan dengan adanya persiapan jauh-jauh hari. Kamu nggak dituntut langsung bisa semuanya karena kamu belum masuk ke industri. Yang penting apa yang udah kamu pelajari, kamu paham, pemahaman kamu ini dikombinasikan dengan segala sesuatu yang bisa dipelajari secara online. Banyak orang bikin tutorial, banyak orang buka suatu suatu ada webinar gratis dan lain-lain. Gitu kan? Kan kita bisa ya belajar dari pengalaman orang kan ya? Ya kan? Gitu. Nah, itu aja yang harusnya kamu lakukan gitu ya. Itu penjelasanku yang di sesi general sih.